Bab 619, Wanita Bermuka 2. Kina sudah selesai menyikat gigi dan mencuci wajahnya dan Ezra sudah selesai menceritakan segala sesuatunya. Dia tampak terkejut dan bertanya, "Ezra, menurutmu siapa dalang di balik masalah ini?" "Entahlah," Ezra menyangkal dan menjelaskan. "Aku tidak pernah tanya pada adik ketiga tentang masalah bisnis, sama seperti ketika aku ada masalah di dunia militer. Dia pun juga tidak pernah bertanya. Namun aku akan cari tahu siapa orang ini." Kina samar-samar bisa merasakan aura pembunuh dan kemarahan dari kalimat terakhirnya. "Bukankah kamu bilang bahwa masalah adik ketiga tidak ada hubungannya denganmu? Katanya kamu tidak akan membantu ataupun ikut campur," kata Kina menggodanya. Dalam 2 hari terakhir, dia telah coba bertanya pada Ezra lebih dari 1 kali bagaimana dia berencana untuk membantu Vito. Tapi Ezra sama sekali tidak mau memberitahunya. Setelah banyak tanya, Ezra hanya berkata dengan acuh tak acuh bahwa itu bukan urusannya. Dia tidak akan campur tangan dan membiarkan Vito menyelesaikannya sendiri. Sangat berbeda dengan ucapannya, jika dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam hal ini, Ezra sudah pasti akan terbang kembali ke kota Zaun sejak beberapa hari lalu. Tapi dia malah tinggal di kota Leicester untuk membantu Vito menstabilkan situasi. Ezra mengerucutkan bibirnya yang tipis dan berkata dengan dingin, "Memangnya kamu lihat aku ikut campur untuk membantunya? Ezra, kamu sudah berumur 30-an, masih mau begitu sombong?" Kina meraih lengannya. "Katakan padaku, gimana caramu membantu adik ketigamu?" "Aku bahkan bilang tidak membantunya." Ezra mengerutkan kening, berpura-pura tidak senang. Bahkan jika Ezra membantunya, ia tidak akan membiarkan Kina tahu. Kalau tidak dia akan menertawakannya dan berkata, katanya tidak mau membantu. "Kamu tidak punya malu." Kina mendengus karena tidak puas ketika dia melihat Ezra bersikeras menolak untuk mengatakannya dan melepaskan tangannya yang memegang lengan Ezra. Dia berlari ke kamar Clayton dan memanggil kedua anak kecil itu untuk makan malam. "Paman Kevin," teriak Dea manis dan berlari kencang saat melihat Kevin yang memakai kaos off-white dan berlari. Sebelumnya Kevin pernah datang ke kota Leicester dan Dea pernah bertemu dengannya saat ia menemui Kina dan mengajak kedua anak itu bermain. Gadis kecil ini berpikir bahwa Kevin terlihat sangat tampan dan punya senyum yang manis yang membuatnya merasa nyaman. Juga aroma obat yang samar tercium dari tubuhnya juga membuat Dea sangat menyukainya. Vito yang dikendalikan oleh putrinya, melihat Deanya melesat ke arah Kevin dan langsung mencegatnya dan menggendong Dea. "Dedi," teriak Dea dengan senyuman manisnya, melingkarkan tangan mungilnya di leher Vito dan mencium pipinya sekali, segera melupakan Kevin. "Ayo, Dedi akan mengajakmu makan malam. Makanan sudah tersedia di meja." Vito menggendong Dea menuju ruang makan. Di meja makan, Kevin duduk di sebelah Clayton. Karena tangan Clayton pendek sehingga dia tidak bisa mengambil piring yang jauh, jadi Kevin mengambilkan piring juga makanan untuknya selama beberapa kali. Dea baru berusia kurang dari 4 tahun, dia pernah berada di Amerika bersama ibunya dan sudah lama belajar makan sendiri. Saat melihat Kevin mengambilkan beberapa makanan untuk Clayton, gadis kecil ini merasa sedikit iri. "Paman Kevin, apa kamu juga mau mengambilkan makanan untuk Dea? Kamu hanya mengambilkan untuk Kak Clayton, bukan Dea." "Dea kurang imut ya." Dea cemberut, pipinya menggembung marah, nadanya seperti sedang marah. Kalimat terakhirnya yang bilang, "Dea kurang imut ya." Dan semua orang yang ada di meja makan tidak bisa menahan tawa. Bahkan Ezra yang tanpa ekspresi pun tidak bisa menahan senyum. "Dea mau makan apa? Dedi akan mengambilkannya padamu." Vito bertanya dengan hangat. "Tidak, Dea menginginkan Paman Kevin," kata si gadis kecil, turun dari kursi makan, memegang mangkuk kecilnya dan berlari ke samping Kevin, menatapnya dengan berbinar. Penolakan putrinya membuat Vito merasa seperti ada anak panah yang ditancapkan ke jantungnya, bahkan Deanya juga tidak menyukainya. Dia berpikir dalam hati, dasar Kevin sialan. Kevin tersenyum tipis,
memegang Dea di pangkuannya dan bertanya dengan hangat apa yang ingin dimakan gadis kecil ini. Sepertinya posisi adik ketiga di hati Dea akan tergantikan. Kina tertawa bercanda. Kakak ipar, aku sudah cukup sedih dan kamu malah mengatakan hal yang menyakitkan hati. Vito memperhatikan gadis kecilnya duduk dan makan di pangkuan Kevin, membuat hatinya jadi lebih sedih. Jika bukan karena Kevin yang membantunya kali ini, dia pasti sudah mengusir Kevin. Kevin menundukkan kepalanya dan berbisik di telinga Dea. Kemudian Dea langsung tersenyum dan berkata pada dedinya, "Sakit ya, dasar pria tua, Pev." Kina langsung menolehkan wajahnya ke samping dan merasa geli dengan kata-kata Dea. "Kevin, jangan ajari Dea dengan perkataan yang buruk." Vito memprotes dan terlihat muram. Kevin tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Karena Dea, si kecil yang lucu ini, suasana di meja makan menjadi lebih menyenangkan dan santai dibandingkan dengan suasana suram juga membosankan 2 hari sebelumnya. Setelah makan, Vito merebut Dea dari Kevin. Kevin sudah memiliki semua peralatan medis yang dibutuhkannya. Setelah makan, dia langsung masuk ke laboratorium dan mulai melakukan tes DNA. Kevin berkata pada mereka bahwa mungkin perlu waktu sampai pukul 11 atau 12 malam untuk menunggu hasil DNA keluar dan bahwa mereka bisa menunggu kalau mereka mau. Tapi jika tidak bisa menunggu, mereka bisa melihatnya besok. Vito pun menidurkan Dea dan menunggu hasilnya di depan pintu laboratorium. Kakek Okto memiliki jadwal yang sangat teratur, jadi dia sudah tidur jam 10 malam dan bangun pukul 6 pagi. Dia tidak bisa begadang, jadi dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Kalenia dan suaminya sedang duduk di ruang tamu untuk menunggu hasilnya. Sedangkan Ezra, ia menunggu di ruang kerja. Karena 3 orang yang harus dites DNA yaitu Bella, anaknya dan Vito, maka membuat tes ini membutuhkan waktu sedikit lebih lama dari yang diharapkan. Saat itu sudah hampir jam 1 pagi, Vito melihat pintu laboratorium terbuka dan langsung melangkah maju. "Kamu dan Bella bukan orang tua dari anak itu." Seperti yang diharapkan, Kevin memberinya 2 surat hasil tes DNA dengan nada ringan. "Kamu mengatakan yang sebenarnya kan?" Vito sangat gembira. Tangannya gemetar saat memegang surat hasil tes DNA itu. "Kalau kamu ragu, kamu bisa cari dokter yang lebih hebat untuk melakukan tes DNA lagi. Aku mau tidur, jangan panggil aku untuk hal lainnya." Kevin meregangkan tubuhnya, menguap lalu melepas jas putihnya dan berjalan ke kamarnya. Vito memegang erat 2 surat hasil tes DNA itu dengan kedua tangannya dan hasil tesnya tertulis bahwa ia tidak ada hubungan darah dengan anak itu. Tidak ada hubungan darah dengan anak itu. Di surat hasil tes DNA Bella juga mengatakan bahwa dia bukan ibu kandung anak itu. Berpikir bahwa Bella tiba-tiba membawa seorang anak yang tidak ada hubungannya dengan dia, datang ke rumah keluarga Okto dan bersikeras bahwa itu adalah anaknya. Juga 2 kali memalsukan hasil tes DNA. Ketika hal ini terungkap di negara R, dia memaksanya untuk mengakui anak itu sehingga menyebabkan hubungan Vito dan Albert hampir tidak bisa diperbaiki. Rasanya dia ingin membunuh seseorang. Beberapa saat kemudian, Vito membawa surat hasil tes DNA itu ke lantai bawah dan menunjukkannya pada orang tuanya. Setelah membaca surat itu, Kalenia sangat marah sehingga dia ingin memaki para leluhur Bella. Dia juga sangat berterima kasih pada Kevin. Jika Kevin tidak melihat berita di internet, merasa bahwa ada sesuatu yang salah dan bergegas ke kota Leicester, mungkin mereka akan membawa anak itu masuk ke keluarga Okto karena terpaksa. Bab 620. Plot twist terbesar tahun ini, sangat mengejutkan. "Hasil tes DNA sudah keluar?" tanya Ezra yang berdiri di ujung tangga lantai 2 pada Vito yang berada di ruang tamu lantai bawah. "Kakak kedua, hasilnya sudah keluar. Anak itu bukanlah anakku dan bukan anak Bella." Vito dengan bersemangat berlari ke arahnya sambil membawa surat hasil tes. Ezra tidak langsung mengambil surat hasil tes DNA yang ada di tangan Vito untuk melihatnya, tetapi berkata pada orang tuanya di lantai bawah, "Ayah,
Ibu, kalian istirahatlah dulu, aku masih ada urusan yang harus ditangani dengan adik ketiga. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju ruang kerjanya. Vito tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan kakak keduanya, tapi dia tetap mengikutinya. Di ruang kerjanya, login akun Instagram kamu, kata Ezra padanya. Vito tidak berani bertanya, dia langsung login dan memasukkan kata sandi di komputer dan sudah terhubung ke akunnya sebelum mundur untuk melihat apa yang akan dilakukan kakak keduanya. Pertama, Ezra memposting video ke akun Instagram Vito dan membuat caption yang mendominasi, plot twist terbesar di tahun ini, sangat mengejutkan. Kakak kedua, kapan kamu merekam video ini? Vito bertanya dengan heran. Video ini direkam di sore hari ketika Bella melangkah masuk ke ruang keluarga Okto dan saat Kevin menanyainya, mengungkapkan bahwa anak itu sengaja dioperasi plastik agar terlihat seperti Vito dan saat Bella diseret oleh pelayan. Tadi sore, jawab Ezra dingin. Vito, dalam hati berkata, kakak kedua ini mengatakan hal yang tidak penting. Tentu saja aku tahu ini sore, tidak mungkin pagi. Segera setelah itu, Vito melihat kakak keduanya memindai 2 surat hasil tes DNA, mengunggahnya ke akun Instagramnya dan mengetik kalimat, kata-kata itu tidak penting, lihat saja gambarnya. Kemudian ia mengklik postingan dan membuat komentar. Vito, caption dari postingan kamu sangat membosankan. Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk membuat hasil tes DNA ini lebih meyakinkan, Ezra memposting untuk yang ketiga kali di Instagram. Ia memposting gambar profil Kevin dengan teks, profil dokter. Setelah memposting ini, postingan keempat Ezra di Instagram adalah tentang Bella. Captionnya adalah, Bella yang awalnya adalah aktris tidak berkualitas. Setelah 7 tahun lalu putus dengan Vito, ia pergi ke luar negeri dengan diberi uang putus dengan pacarnya dan ia ditipu sehingga kehilangan sebagian besar hartanya. Setelah itu dia berhasil memikat hati beberapa orang asing yang kaya raya. Dengan hal ini Bella bisa mendapatkan banyak keuntungan. Tapi 6 bulan yang lalu orang asing kaya raya itu memutuskan hubungan dengannya dan memberikan banyak uang untuknya. Dengan uang tersebut dia pun kembali ke negara R. Hubungannya dengan orang kaya asing itu sudah benar-benar berakhir dan membuat dirinya kembali ke tempat asalnya dengan kekayaan yang sangat banyak. Setelah kembali ke negara R, keberadaannya masih menjadi misteri selama 1 bulan sebelum kejadian sampai akhirnya dia membawa anak itu ke rumah keluarga Okto beberapa hari yang lalu. Setelah mengungkapkan informasi dan juga memposting banyak bukti, seperti dengan siapa ia berkencan dan detail transaksi bank Bella selama bertahun-tahun, jumlah uang bulanan yang masuk ke dalam rekeningnya serta beberapa catatan perjalanan ke luar negeri. Bahkan 6 bulan lalu juga ada catatan penerbangan ke negara itu. Karena informasi tentang Bella terlalu banyak, maka dibagi menjadi 3 postingan di Instagram sebelum selesai. Kakak kedua, kok kamu bisa tahu semuanya? Vito tercengang setelah membaca bukti-bukti yang diposting oleh kakak keduanya. Vito tidak bisa menutupi keterkejutannya. Vito juga sebelumnya sudah menyuruh orang untuk mencari tahu informasi Bella, tetapi tidak menemukan apapun. Baru 3 hari lebih sejak Bella membawa anak itu ke rumah keluarga Okto pada Jumat minggu lalu. Ternyata kakak keduanya sudah mengetahui banyak hal tapi tidak mengatakan apapun. Apapun yang terjadi, tidak mungkin berjalan mulus dan sempurna. Kata Ezra enteng, selama kamu bisa menemukan celah kekurangannya, maka kamu bisa mengikuti alurnya dan menghancurkannya dengan mudah. Akhirnya, dia memposting hal lain di Instagram. Selanjutnya, siaran langsung. Kakak kedua, kamu masih punya rencana besar lainnya? Bagaimana kamu akan melakukannya? Vito bertanya penasaran. Dia berpikir bahwa kakak keduanya cukup keren. Ezra tidak menjawab pertanyaannya, mengambil ponselnya dan menelepon. Lalu bertanya, bagaimana persiapannya? Setelah mendapatkan jawaban, ia berkata, Berdiri dan keluar dari ruang kerjanya, Vito segera mengikutinya dengan pelan, tetapi kakak keduanya berkata dengan dingin. Ambil laptop itu, oh oke. Dia buru-buru menjawab dan dengan cepat menutup laptop,
membawa kamera beresolusi tinggi sebelum pergi. Saat memikirkan bahwa kakak keduanya akan berbicara di siaran langsung, mungkin saja laptop ini akan digunakan untuk siaran langsung karena dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi sehingga penonton dapat menonton siaran langsung secara jelas. Ada sebuah villa di sebelah rumah keluarga Okto, meskipun dipakai sebagai gudang, tetapi tetap bersih, rapih dan teratur, seperti villa baru yang tidak berpenghuni. Di lobi villa, beberapa dokter berjas putih ditembaki oleh sekelompok pengawal dan tidak bisa bergerak. Vito mengikuti kakak keduanya dan begitu masuk, ia langsung menyiapkan laptop dan menyalakan kamera siaran langsung. Ada sangat banyak notifikasi yang tidak terhitung jumlahnya muncul di layar laptop. Ada banyak komentar yang diberikan oleh ribuan netizen. Buktinya sudah dikeluarkan oleh Vito. Tapi aku bahkan belum selesai membaca keseluruhannya. Aku langsung datang untuk melihat siaran langsungnya kali ini. Inilah yang namanya army yang setia. Netizen sudah siap menonton siaran langsungnya dan wajah laki-laki itu terlihat seperti dewa yang sangat tampan dan terlalu mempesona. Ah, ini pertama kalinya aku menonton siaran langsung laki-laki tampan seperti dewa ini. Ya Tuhan, siapa pria di sebelahnya? Sangat tampan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang dingin dan berwibawa. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri dan jatuh cinta padanya. Maaf Presdir Vito, mulai sekarang aku akan berganti idola. Kakak kedua, Vito duduk di sampingnya dan bertanya, bagaimana kamu akan melakukan hal besar ini? Itu semua urusanmu, kamu mau terus melakukan semua ini? Kata Ezra, dia mengambil rokok di dekatnya, mengeluarkan dan menyalakannya. Kakak kedua, kamu benar-benar mau melakukan hal ini ya? Vito tidak bisa menahan amarah dalam tubuhnya. Hentikan omong kosong kamu. Ezra perlahan menghembuskan asap rokok yang menutupi wajah tampannya yang tanpa ekspresi, membuatnya sulit untuk membaca ekspresinya. Terima kasih kakak kedua, aku sangat menyayangimu. Vito langsung bergegas mendekat, ingin memeluk kakak keduanya. Jangan, aku bukan gay, cepat selesaikan masalahmu. Ezra mengangkat salah satu kakinya yang panjang, menahan dada Vito untuk mencegahnya mendekat. Interaksi dua bersaudara yang akrab ini membuat para fansnya yang menonton siaran langsung di ponsel mereka, jadi menggila dan berteriak heboh. Ya ampun, ribuan netizen yang menonton tidak bisa mengendalikan pikirannya. Kakak beradik ini sangat menggoda. Negara ini sangat beruntung punya kakak beradik seperti mereka. Kaki kakak kedua, juga, panjangnya pasti 2 meter. Aku sangat ingin menikahi kakak kedua. Aku suka pria yang berekspresi dingin dan berwibawa seperti ini. Hei komentar di atas, jangan berani merebut kakak kedua denganku, atau kita bertarung. Vito menepuk-nepuk debu di dadanya, lalu berjalan ke depan salah satu dokter. Katakan, siapa yang menyuruhmu memalsukan hasil tes DNA? Dia meraih kerah dokter itu dan bertanya dengan nada dingin dan kejam.